keturunan dan lain sebagainya. Sehingga ketika berbicara tentang agama yang kemudian yang terancam, agamanya terancam, maka kita boleh membunuh manusia gitu. Karena agama lebih tinggi. Ketika saya belajar S2, saya sudah belajar di Jogja, itu tiba-tiba berputar semuanya. Tiba-tiba menjadi agama, kehidupan manusia, lalu kemudian tentang keturunan, tentang harta, itu tidak lantas kemudian siapa duluan gitu yang harus diselamatkan dari kehidupan ini gitu. Dan itu ditulis dengan sangat baik oleh Kak Fadlan pada hari ini. Teman-teman bisa membaca sendiri buku-buku yang telah Kak Fadlan tulis, Agama dan untuk Kemanusiaan ini. Saya tidak akan banyak bicara, itu aja mungkin dari saya. Saya akan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk Kak Fadlan, Romo Samsi, dan mungkin Ibu Misna akan bergabung mungkin setelah jam kantor. Silahkan Kak Rivaldi Hipi, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hikmah selaku Koordinator Gus Durian Gorontalo. Baik sahabat-sahabat, diskusi pada sore hari ini, jadi saya serahkan kepada Kak Fadlan selaku penulis buku untuk kiranya pada kesempatan kali ini mampu menyampaikan dan menceritakan ke kita motivasi awal sehingga buku ini lahir, dan buku ini kenapa kemudian mengangkat tema agama untuk kemanusiaan menjadi buku, kalau tidak salah buku perdana oleh Kak Fadlan. Dan kemudian di dalam buku ini pesan penting apa kiranya yang ingin disampaikan kepada para pembaca, karena memang bicara soal kemanusiaan saya pikir tidak ada alasan untuk berhenti bicara itu, karena dinamika perkembangan manusia butuh namanya isu-isu kemanusiaan perlu terus disampaikan. Untuk itu saya serahkan kepada narasumber pertama Kak Fadlan selaku penulis yang juga Koordinator Gus Durian Makassar, terlibat aktif di organisasi mahasiswa PMII, aktif mengisi ruang diskusi, aktif juga saat ini bergelut di ragam organisasi dan komunitas. Untuk itu saya serahkan kepada tempat, dipersilakan. Bentar dulu ya, saya lagi ngechat dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang hadir pada bedah buku kali ini. Pertama-tama sebelum saya bukan mengulik juga sih sebenarnya, tapi menceritakan proses kreatif dari buku yang bisa jadi sudah ada di tangan beberapa teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Buku itu sebenarnya itu berisi kumpulan tulisan saya, tulisan yang saya tulis di berbagai media itu dari rentang waktu 2014 sampai 2019. Yang pada waktu itu saya sedang concernnya itu mempelajari 5 tema besar. Yang pertama kemanusiaan, tentu agama ya. Yang pertama kemanusiaan, yang kedua soal kebudayaan, yang ketiga tentang Pancasila, yang waktu itu misalnya sedang mengalami satu fase-fase yang coba dipertentangkan dengan agama. Kemudian demokrasi, dan kira-kira isu-isu toleransi lah yang banyak saya muat dalam buku itu. Saya ingin menunjukkan kepada publik bahwa agama itu bukan sesuatu yang hanya terbatas pada isu-isu ritual atau isu-isu yang yang menjadi milik orang-orang yang sehari-hari itu terkait dengan institusi-institusi keagamaan. Tetapi agama itu adalah sesuatu yang sangat sangat luas, sangat kompleks sekali ruang lingkupnya.
Kemudian saya menulis buku ini sebenarnya itu terinspirasi dari beberapa orang. Saya sebut dua yang paling menginspirasi saya, itu adalah kiai saya waktu saya mondok pesantren. Allah yarham Andre Guru Sanusi Baco yang beberapa bulan yang lalu wafat. Yang kedua tentu yang sangat menginspirasi saya itu adalah seorang Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Dan yang ketiga, salah satu inspirator saya itu adalah seorang Katolik yang tinggal di Makassar, sudah wafat juga, budayawan bernama Ishak Al-Jaratan. Selanjutnya yang juga menginspirasi saya adalah seorang tokoh Hindu dari India, mungkin sahabat-sahabat sudah sangat kenal, seorang sosok Mahatma Gandhi. Dan selanjutnya saya belajar banyak hal dari dari pesan-pesan spiritual seorang Buddha Gautama. Jadi memang perjalanan intelektual spiritual saya itu dimulai ketika saya mondok pesantren dan kemudian menjadi seorang mahasiswa di jurusan Bahasa dan Sastra Arab, dan tidak puas dengan situasi kampus yang bagi saya itu mengungkung dahaga intelektual dan spiritual saya. Akhirnya selama kurun waktu menjalani kuliah S1 itu saya lebih banyak bergelut dan bergiat di luar kampus, bahkan boleh dikata termasuk mahasiswa yang kurang baik dan kurang benar lah. Kuliah itu S1 itu 8 tahun, jadi memang nyaris kebanyakan waktu saya itu habis di luar. Nah, selanjutnya kenapa saya mengangkat tema soal agama untuk kemanusiaan? Karena belakangan agama itu didudukkan sebagai sesuatu yang untuk agama itu sendiri. Jadi agama untuk agama. Saya melihat ada fenomena khususnya di internal umat Islam itu yang memposisikan agama itu untuk teks. Agama itu untuk kemaslahatan teks, atau beragama itu berarti kembali ke teks. Dan semua yang ada pada teks itulah yang disebut sebagai agama. Jadi ada satu model keberagamaan yang akhirnya memarginalkan kenyataan-kenyataan aktual yang sedang kita hadapi sebagai bagian dari tantangan kemanusiaan. Itu yang saya lihat dan coba saya saya kritik, pertama-tama kritik terhadap itu. Jadi kalau saya menulis buku agama untuk kemanusiaan, karena saya melihat fenomena ada kemanusiaan untuk agama. Jadi ada orang yang melihat manusia itu untuk agama, bukan agama untuk manusia, tapi manusia untuk agama, seperti yang disinggung oleh Hikmah tadi. Kalau di Maqasidus Syariah itu yang pertama adalah hifzuddin, jaga agama. Tapi agama yang dipahami di situ agama yang sudah mengalami reduksi sebenarnya. Karena agama itu adalah sesuatu yang kalau dalam tradisi Islam yang kita sebut agama hari ini itu adalah hasil kodifikasi di era tadwin, atau hasil dari formulasi konseptual mulai dari teologi, usul fikih, dan tasawuf. Itulah yang hari ini kita sebut agama Islam itu. Makanya kalau di Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri yang banyak di Indonesia itu kan pasti bermazhab baik secara secara fikih, secara teologi. Mazhab fikihnya itu umumnya kalau di NU itu Imam Syafi'i, kemudian teologinya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Nasr Al-Maturidi, dan bermazhab tasawufnya itu Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Jadi kira-kira itulah yang hari ini kita sebut agama itu, sebuah formulasi yang akhirnya terbakukan, mengalami pembakuan kira-kira di tahun-tahun 200 tahun setelah Rasulullah Muhammad wafat, di abad ke-8 sampai ke-9 Masehi itu terjadi proses itu, proses tadwin atau proses kodifikasi. Nah, sedangkan seringkali kita tidak lagi bisa menjangkau spirit paling dalam dari sebuah ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi itu, mulai dari Nabi Adam lah sampai Nabi Muhammad, itu yang berintikan pada satu hal. Inti ajaran Rasul dan nabi-nabi yang diutus itu sebenarnya adalah cinta kasih. Kalau yang dalam bahasa lokal yang saya anut itu tamase, atau kalau orang di Sulawesi Selatan itu menyebutnya siri napat atau siri napese. Itu intinya itu ajaran itu.
bagaimana sebenarnya meneguhkan kemanusiaan. Kenapa? Karena Rasul dan Nabi itu diutus sebenarnya semata-mata untuk memperbaiki situasi kemanusiaan yang sedang tidak baik-baik saja di setiap zaman, di setiap era ketika mereka diutus. Makanya itu saya kadang bercanda itu kepada sahabat-sahabat. Kalau misalnya membincangkan soal kenabian dan kerasulan, itu umumnya kita akan menunjuk Jazirah Arab. Kita akan mengatakan bahwa kebanyakan Rasul dan Nabi itu diutus di Arab. Itu saya akan mengatakan begini, sebuah bangsa atau sebuah masyarakat yang terlalu banyak Nabi dan Rasul yang diutus ke masyarakat itu tidak boleh bangga ya. Kenapa? Karena Nabi dan Rasul itu diutus pada masyarakat yang rusak. Kalau ada Nabi dan Rasul diutus pada banyak masyarakat, berarti itu sudah ada jawabannya. Dan kita bisa tahu itu, bahwa sampai sekarang di kawasan itu masih bergejolak gitu, baik secara mengalami krisis kemanusiaan, mengalami gejolak politik, stabilitas sosial yang hari-hari belakangan ini semakin parah. Dan saya pikir itu menjadi sebuah pesan yang tersirat itu dari diutusnya Nabi dan Rasul itu dan berpusat di kawasan itu. Nah, walaupun juga itu ada banyak sekali hal-hal yang perlu dilihat kembali, bahwa sebenarnya spiritualisme di kawasan timur ini, mulai dari semenanjung Persia, masuk ke Cina, daratan Cina itu, kemudian masuk ke kawasan Jepang, kawasan Asia Tenggara, kemudian masuk ke kawasan Nusantara itu punya sejarah panjang juga, yang tidak kalah dengan spiritualisme yang ada di kawasan daratan benua itu. Ini yang sebelakangan ini berusaha untuk saya dalami kembali bagaimana spiritualisme itu sebenarnya pada semua agama bertemu pada satu titik yang sama, satu titik yang tidak lagi bisa dibincangkan, sesuatu yang tidak lagi bisa dikatakan, tetapi sesuatu yang hanya bisa dialami sebagai satu bentuk spiritualisme dalam. Nanti akan ada diskusi panjang soal apa yang saya belakangan ini sebut sebagai spiritualisme luhur atau spiritualisme lokal yang paling tidak itu kalau kita ingin meneliti, kita hidup di tanah Sulawesi ini, mulai dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Tengah, masuk ke Gorontalo sampai Manado, ada spiritualisme dalam yang berumur sudah sangat tua sekali, disebut sebagai spiritualisme purba, spiritualisme leluhur yang sebenarnya juga berintikan pada hal yang sama. Nah, membincang agama sebenarnya itu yang kebanyakan yang menjadi ruang perdebatan itu sebenarnya adalah kebudayaannya, bukan agama dalam arti spiritualisme dalam, tetapi kebudayaan itu pertama-tama diproduksi lewat bahasa. Makanya kalau sebuah ajaran spiritualitas mulai dibawa pada ruang bahasa, akan terjadi banyak perdebatan. Kenapa? Karena bahasa itu sangat terbatas di dalam menampung apa yang kita sebut sebagai yang spiritual itu. Yang spiritual itu hanya bisa dialami sebenarnya sebagai satu pengalaman yang sangat personal, yang bisa jadi akan berjumpa dengan pengalaman personal lain. Ketika kita bertemu, berdiskusi, berbincang, itu pasti akan ketemu pada satu titik yang kira-kira ya, itu tadi yang tidak bisa lagi diungkapkan sebagai satu kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran itu sendiri sebenarnya itu adalah sesuatu yang tak bisa lagi dibicarakan. Karena kalau dia dibicarakan pasti akan ada perdebatan, dan perdebatan itulah yang sehari-hari kita temukan, baik di dunia nyata maupun di media sosial itu. Nah, akhirnya saya kemudian mencoba melihat agama itu masuk ke banyak ruang, mulai dari ruang kebudayaan, ada yang kita sebut sebagai ruang tradisi. Nah, selama ini yang kita anggap agama itu adalah tradisi itu sendiri, yang berbeda-beda antara satu kawasan dengan masyarakat yang punya akar sejarah yang berbeda dengan kawasan lain. Kalau saya meminjam konsepnya Gus Dur itu ajaran spiritualisme sejak manusia pertama itu seibarat sungai besar itu. Sungai besar, anggaplah sungai apalah yang paling besar di Manado, kira-kira gitu. Sungai besar kayak sungai Nil lah, yang paling panjang di dunia itu. Kemudian di setiap aliran sungai raksasa itu kemudian membentuk aliran sungai-sungai kecil yang kemudian masuk ke kampung-kampung, menjadi irigasi, menjadi pengairan, persawahan dan seterusnya. Nah, sungai-sungai kecil itulah yang kita sebut agama itu. Akarnya itu adalah sungai besar itu, satu aliran yang spiritualisme yang sama itu. Yang kalau dalam konsep tasawuf, kalau Ibnu Arabi mengatakan itu Nahdlatul Adiyah, bersatunya agama-agama. Cuma kan agak kontroversial sekarang itu, kita dianggap liberal jadinya kalau gitu kan. Tetapi kan kalau cobalah kita mengkaji agama itu menggunakan perspektif spiritualisme yang dalam, itu kan bertemu pada satu titik. Makanya suatu ketika Gus Dur itu dengan Romo Franz Markus bilang begini,
Romo, kita itu berbeda agama, tapi iman kita sebenarnya sama. Ini sesuatu yang menarik gitu. Agama berbeda, tetapi iman sama. Karena saya akhirnya belakangan ini kemudian memahami bahwa iman itu di hati. Yang agama, yang apa yang kita sebut agama itu di perilaku. Iman itu di hati, agama itu di perilaku. Nah pertanyaannya, bisa tidak kita menjangkau isi hati orang? Kan tidak bisa. Kita tidak akan pernah bisa menjangkau isi hati orang. Yang kita bisa jangkau itu adalah apa yang zahir, yang nampak lewat perilaku dan akhlaknya itu. Nah ternyata di dalam tradisi sufisme atau dalam tradisi tasawuf dalam Islam itu, ternyata iman itu terkait dengan akhlak. Definisi iman dan akhlak itu sama. Iman dan akhlak itu sama-sama berarti bermakna stabil, sesuatu yang stabil. Seseorang yang beriman itu bisa dilihat dari akhlaknya. Kalau kita pinjam pemikirannya Al-Ghazali, akhlak itu adalah satu sistem perilaku pada seseorang yang tidak bisa dia rekayasa, yang terjadi secara spontanitas. Makanya kalau mau tahu akhlaknya seseorang, coba tinggal sama dia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun. Kamu akan tahu akhlaknya. Kenapa? Karena tidak mungkin setiap waktu dia akan merekayasa apa yang dia lakukan. Tidak mungkin setiap waktu dia merekayasa perilakunya. Kenapa? Karena perilaku yang menjadi akhlak itu adalah cerminan dari batin, dari aspek batin manusia yang tak terlihat, yang kita sebut hari ini sebagai iman itu. Sehingga untuk mengukur keberimanan seseorang itu sebenarnya sederhana, lihat saja akhlaknya. Kalau akhlaknya itu penuh dengan kekerasan, berarti imannya itu sebenarnya bermasalah itu. Kenapa? Karena inti dari yang tadi saya katakan, inti dari ajaran itu adalah spiritualisme dalam yang muaranya itu adalah kasih sayang itu. Semua agama-agama pasti bermuara pada kasih sayang itu. Semua ajaran-ajaran pasti bermuara pada kasih sayang itu dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Ada yang mengatakannya misalnya kasih, ada yang mengatakannya cinta, mahabbah, ada yang mengatakannya love, compassionate, dan seterusnya. Itu saja perbedaan bahasa itu. Jadi perdebatan kita itu di bahasa. Kenapa? Karena bahasa itu adalah produk kebudayaan paling tua dulu. Nah, lewat bahasa itulah kemudian terjadi perdebatan-perdebatan yang kompleks. Sebelum saya menutup ini, saya mau bertanya dulu sama sahabat-sahabat yang ada di sini. Silakan sahabat-sahabat cari tahu apa nama agama di lokal di tempatnya masing-masing. Di tanah Sulawesi itu pasti pusing itu mencari nama agamanya. Kenapa? Karena dalam tradisi spiritualisme timur tidak ada nama agama. Kenapa? Karena agama itu bukan untuk dinamakan. Agama itu yang tadi saya katakan, itu di perilakumu itulah agamamu. Jadi agama itu dalam tradisi spiritualisme kita itu bukan identitas atau agama. Agama itu adalah perilaku. Nah kalau mau melihat agama seorang, lihat aja perilakunya. Jadi seseorang tidak bisa mengatakan dirinya seorang muslim kalau perilakunya bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kenapa? Karena dalam tradisi kita, agama itu adalah perilaku. Kalau dalam tradisi Sulawesi Selatan kan ada disebut sebagai sipakatau. Tahu itu sangat dalam sekali maknanya. Itu kemanusiaan, itu dari kemanusiaan, jantung kemanusiaan itu namanya tahu dalam tradisi sini. Tahu itu berarti memanusiawikan orang itu karena kemanusiaannya, bukan lagi melihat identitasnya, bukan lagi melihat fisiknya, bukan lagi melihat warna kulit dan seterusnya. Makanya tidak di kampung-kampung, coba kita datang itu kampung-kampung, kalau kita datang orang-orang kampung itu ketika menjamu kita tidak akan lebih dulu bertanya agamamu apa, kemudian saya akan jamu kamu, kan tidak. Kita akan disambut dengan penuh dengan penuh kehangatan, persaudaraan, persahabatan. Nah itulah spiritualisme yang kita sebut, yang kita hari ini kehilangan itu. Spiritualisme yang berintikan pada penerimaan terhadap kemanusiaan tanpa syarat. Itu spiritualisme yang paling penting. Penerimaan terhadap kemanusiaan tanpa syarat. Bisa tidak kita menerima seorang pencuri? Kira-kira. Ya kita harus terima kemanusiaannya, perbuatannya yang dihukum. Bisa tidak kita menerima seorang pezina? Perbuatannya tidak akan bisa diterima, tetapi kemanusiaannya harus tetap diterima. Makanya semua orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum itu tetap dijamin hak-hak dasarnya sebagai manusia. Tetapi bahwa perbuatannya harus dihukum, iya. Nah sehingga misalnya itu juga nanti akan nyambung dalam agama itu. Kenapa ada hukum khusus kalau dalam Islam? Jadi akan panjang pembicaraan di sana. Itu dulu yang menjadi pengantar dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Kak Fadlan untuk penjelasan terkait pesan dan motivasi sehingga buku ini lahir. Baik sahabat-sahabat, selanjutnya kita ke narasumber yang kedua. Narasumber satu ini merupakan akademisi dari Universitas Negeri Gorontalo, juga penulis, juga pembina Gus Durian Gorontalo yang kalau menjadi aktivis mahasiswa di Gorontalo kayaknya belum lengkap kalau belum pernah bersinggungan dengan narasumber kita yang satu ini. Saya sapa dulu Romo Samsi Pemalingo. Selamat sore Romo. Assalamualaikum Romo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Siap. baru habis sholat. Oh iya. Baik Romo, narasumber kedua Romo dipersilahkan untuk memberikan tanggapan terkait buku yang saat ini kita bahas terkait agama untuk kemanusiaan. Kiranya dapat memberikan tanggapan terkait buku ini, kemudian apa beberapa hal yang barangkali yang perlu dibenahi atau perlu dikritisi dalam buku agama dan agama untuk kemanusiaan yang ditulis oleh sahabat atau Kak Fadlan. Jadi untuk itu waktu dan tempat saya persilahkan kepada Romo Samsi Pemalingo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari saudara penulis buku, sahabat Fadlan El Nasurung, yang saya hormati Kepala Kementerian Agama Kota Gorontalo, sahabat-sahabat sekalian, teristimewa abang saya, Bang Jufri, yang tidak pernah ketinggalan untuk selalu berdiskusi dengan siapapun tanpa harus memilih diskusinya itu besar apa kecil. Yang penting kalau ada pengetahuan di situ pasti Bang Jufri ada. Ini yang saya bangga dari abang kita nih Om Jufri. Salam tajim buat Om Jufri. Dan yang penting ada kopi, Romo. Itu penting sekali. Tapi ini kan Bang Juf, ini kan lagi webinar, berarti kopinya di rumah masing-masing begitu. Baik, saya mungkin seminggu yang lalu atau kurang lebih sekitar 12 hari yang lalu saya dapat buku ini ketika saya ke kantor Gorontalo, dan ada 3 buku di situ. Satu adalah soal kesetaraan gender yang pikiran Gus Dur, dan yang kedua saya lupa, yang ketiga adalah ini. Jadi ini buku ketika saya baca di cover depannya ini ada endorse dari Profesor Mitsuo Nakamura. Ini ini buku keren gitu kan. Saya nggak sabar langsung minta Gus Jemi untuk membukakan apa itu lemarinya biar saya bisa peroleh satu buku. Dan sebelum saya membaca konten isi dalam buku ini, saya membaca dulu siapa sebetulnya gerangan penulis buku ini. Ternyata luar biasa. Penulisnya adalah santri yang sudah melalang buana di tingkatan organisasi. Dan yang menarik adalah sahabat adalah pernah menjadi ketua komisariat, ketua Yayan Alauddin Makassar PMI. Dan saya melanjutkan bacaan untuk Sulawesi Selatan yang
Ini keren, luar biasa. Pernah mewakili jaringan Gus Durian untuk mengikuti Regional Exchange Program Innovation for Democracy di Malaysia. Yang menarik lagi adalah ikuti program Fellowship Exchange with Southeast Asia Muslim Youth with Muslim. Ini di Jepang, ini menarik sekali. Sehingga ketika melihat biodata penulis, saya tidak ragu bahwa tulisannya ini luar biasa. Apalagi orang-orang yang memberi endorse ini adalah juga bukan orang-orang kecil. Artinya bukan orang biasa, ada Profesor Dr. K.H. Abdul Qadir Ahmad, ini mantan, kalau tidak salah, mantan Kanwil Kementerian Agama di Provinsi Gorontalo, yang sekarang beliau adalah Ketua IKPMI Sulawesi Selatan. Dan buku ini sangat tebal, kurang lebih sekitar 348 halaman, termasuk tentang penulis, dan terdiri dari 5 bagian, yang masing-masing bagian ini menarik kemampuan penulis untuk menchapter, memberi chapter atau bab dan subbab pada buku ini memang asik buat saya. Pemilihan diksinya juga menarik. Dan memang secara keseluruhan saya mencoba untuk membaca buku ini dengan baik, walaupun belum berakhir, berhenti di halaman 279. Buku yang berjudul Agama untuk Kemanusiaan, Sarjana Moderasi Beragama dan Isu-isu Kontemporer, sebetulnya dari aspek konten bukan sesuatu yang baru, tapi saya menilai atau melihat kemampuan si penulis di dalam mereproduksi pengetahuan melalui pembacaan penulis terhadap realitas sosio-religius masyarakat Indonesia. Dan juga termasuk bagaimana kemampuan penulis melihat aspek lokal soal bagaimana hubungan antara agama, soal bagaimana Islam, persentuhan antara kelompok eksklusif dan inklusif, termasuk juga mereka kelompok-kelompok Islam radikal dan kelompok ekstrem. Kalau dibaca oleh orang yang malas baca juga melelahkan sebetulnya, karena 300 lebih. Tapi asik ya, menarik. Buku ini sebetulnya kalau dibaca keseluruhan, maka kita bisa menarik tarikan pengetahuan yang menurut saya menjadi ruh daripada buku ini. Kalau bicara agama untuk kemanusiaan, saya kira ada beberapa itu. Tapi ketika penulis menulis subbab tentang menjahit toleransi tanpa henti, ini sebetulnya menurut saya ruh dari buku ini. Kalau seandainya judul buku ini adalah menjahit toleransi tanpa henti, ini akan sangat memancing orang untuk mengenali buku ini lebih baik. Dan pasti orang beli. Tapi ketika baca agama untuk kemanusiaan, ya udah biasa. Tapi ini bagus ya. Hanya saya ingin bilang bahwa ruh buku itu adalah pada subbab menjahit toleransi tanpa henti. Dan itu di halaman 274. Karena ini yang menjadi problem. Kenapa terjadi truth claim, salvation claim, dan juga eksklusivisme dan radikalisme? Karena pemanaan terhadap toleransi dan juga pengaplikasian atau pengimplementasian terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam toleransi itu sebetulnya dipahami dengan baik, sehingga penulis juga menulis bagaimana konflik
antar agama terjadi, konflik antar kelompok juga terjadi, itu karena ada kelompok yang masih menolak dan tidak memahami makna dari toleransi. Namun terlepas dengan paham dan tidaknya kelompok-kelompok itu, saya kira juga karena pandangan eksklusif ya dari kelompok-kelompok tertentu yang katakanlah mereka adalah yang sama, kelompok ekstrim atau kelompok radikal, sehingga kemudian meniadakan sebetulnya apa yang disebut dengan persaudaraan, perdamaian, dan kerukunan, karena mereka memahami bahwa ya berbeda adalah sebuah keniscayaan, tapi tidak mesti harus bersentuhan sebagaimana yang dipraktikkan oleh kaum muda atau aktivis muda NU itu sendiri. Selebihnya tentang buku ini harus dibaca, pertama sahabat-sahabat PMI, ya. Apalagi penulis adalah mantan koordinator jaringan Gusdurian. Maka saya ingatkan untuk sahabat Jamie dan sahabat Hikam, Anda harus punya buku sebelum mengakhiri jabatan koordinator Gusdurian, harus punya buku nih, seperti sahabat Fadlan. Kira-kira seperti itu. Biar keren nanti apa yang ditulis atau apa yang Anda ditulis. Soal tanggapan, ya saya pertama ingin menyampaikan bahwa saya memuji penulis karena kemampuan dia mengeksplorasi dan mengelaborasi gagasan-gagasan tentang agama, tidak dalam pengertian klasik, tapi bagaimana kemampuan penulis mengeksplor dan mengeksplor khazanah-khazanah moderasi beragama dan isu-isu kontemporer saat ini. Tapi sebetulnya saya sih menunggu di akhir catatan, mungkin akan ada catatan penutup, tapi tidak ada ya, soal bagaimana sebetulnya pandangan seorang penulis terhadap moderasi beragama yang cenderung bersifat proyek, dan itu juga harus dijawab oleh penulis. Saya mungkin belum sampai ke sana bacanya, tapi saya ingin tanggapan penulis soal dan kecenderungan juga dari klaim-klaim moderasi yang kurang enak begitu. Saya beri contoh, misalnya kita menggelorakan moderasi beragama, tapi sebetulnya di sisi lain kita tidak sedang bermoderasi dalam internal beragama kita. Misalnya ada ungkapan begini atau pernyataan, orang Islam ini kok atau kelompok tertentu, katakanlah NU, PMI, Ansor, itu cenderung dekat dengan kelompok yang berbeda, misalnya dari umat Kristiani, umat Hindu dan sebagainya. Tapi ketika melihat kelompok-kelompok, misalnya Salafi, Wahabi, itu lebih straight, lebih tidak memiliki pandangan yang adil, yang sama, justru lebih toleran terhadap orang di luar daripada toleran terhadap orang di dalam. Saya kira mungkin disinilah satu menurut saya kekurangan buku ini yang harusnya atau mungkin saya belum baca, tapi kemungkinan seperti itu yang harus dieksplor dan dielaborasi lebih jauh soal menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. At least saya ingin katakan good luck, luar biasa penulis sahabat Fadlan, semoga di Gorontalo juga para sahabat-sahabat, kawan-kawan di Gusdurian bisa lebih produktif ya, dan melahirkan karya-karya seperti ini. Walaupun tidak, minimal ada karya yang harus disiapkan. Dan terakhir dari saya adalah
membaca buku ini sebetulnya tidak mesti harus dibaca secara runut dari bagian 1, 2, 3, boleh lompat-lompat karena buku ini ditulis tidak dengan sistematika yang menuntut para pembaca untuk membaca dari awal. Tapi silakan memilih memulai dari mana membacanya, dan saya kira dari manapun, dari mana bagian manapun Anda membaca, pasti akan merasakan enaknya sebuah pengetahuan yang ditulis oleh Fadlan. Saya kira itu, makasih. Baik, terima kasih Romo. Selanjutnya, selamat datang saya ucapkan kepada Ibu Misna selaku narasumber pada diskusi kita sore hari ini. Nah, selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Ibu Misna. Sebelum itu, sebelum ke Ibu Misnawati Nuna, nah, tentu ada beberapa pertanyaan selaku Ibu Misnawati ini merupakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, juga saat ini menjabat sebagai Ketua Muslimat NU Kota Gorontalo, dan juga selama menjadi mahasiswa juga aktif dalam dunia organisasi, sempat menjabat juga menjadi Ketua Kohati, aktif sebagai terhitung kader HMI yang aktif, dan saya pikir ruang-ruang diskusi seperti ini merupakan hal yang sudah biasa. Nah, sebelum itu saya sapa dulu, selamat sore, Assalamualaikum Ibu Misna. Suaranya enggak, tidak. Ada suaranya, Bu. Halo, cek. Kalau begini? Suaranya belum kedengaran, Bu. Halo, bisa suara saya kedengaran? Ika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa? Terdengar sedikit, Bu. Tapi sedikit aja. Masih putus-putus, Bu. Kalau begini, masih kecil ya? Bentar, apa speakernya? Mana speaker? Iya Bu, Ya, masih kecil suaranya. kedengaran Bu, tapi putus. Cek. Halo, kalau ini? Ya Bu, ada. Oh, kedengaran. Ya. Baik teman-teman, sebelum saya masuk ke Ibu Misnawati Nuna yang selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, nah, tentu bicara Kementerian Agama saat ini, fokus Kementerian Agama itu bicara soal moderasi beragama. Ini menjadi titik fokus yang dikampanyekan hari ini, dan utamanya tahun 2022 Kementerian Agama menargetkan menjadi tahun toleransi bagi umat beragama yang ada di Indonesia. Nah, untuk itu mengawali diskusi ini, mengawali apa yang akan disampaikan nanti. Nah, saya meminta kepada Ibu Misnawati untuk memberikan tanggapan terkait buku agama untuk kemanusiaan dan juga memberikan perspektif soal bagaimana Kementerian Agama melihat agama dan kemanusiaan itu sendiri. Bagaimana korelasi dengan budaya dan masyarakat lokal, dan juga memberikan kritik dan saran terkait buku yang saat ini berada di tangan kita. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Dr. Misnawati Nuna, MH. Baik, terima kasih Bu Ikal, sahabat Ikal ya. Kalau saya biasa manggil mereka ini adik-adik aja semua, adik Ikal.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bung Fadlan El Nasrul, ya, selaku penulis buku Agama untuk Kemanusiaan, Hasanah Moderasi Beragama dan Isu-isu Kontemporer. Yang saya hormati narasumber dan seluruh hadirin yang berada di ruang meeting atau ruang Zoom pada sore hari ini. Pertama-tama tentunya kita patut bersyukur karena alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bermuajahah meskipun hanya melalui jaringan online, tapi ini adalah saya pikir sebuah penghargaan yang luar biasa ini dari kawan-kawan panitia, apa adik-adik PMII ataupun Gus Durian dan lain-lain yang telah mengajak kami baik selaku pribadi sebagai ketua PC Muslimat Kota Gorontalo yang juga sekarang ini alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh pimpinan menjadi kepala kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan buku yang telah disusun ini, kami diminta untuk menjadi salah seorang narasumber nih. Sebenarnya permintaan untuk menjadi narasumber pada sebuah kegiatan seperti ini adalah yang pertama kali, ya, dan ini merupakan sekali lagi merupakan sebuah penghargaan dan pengalaman yang sangat berharga tentunya untuk saya secara pribadi. Melihat ini diberi 2 hari yang lalu oleh Ikal, jadi saya belum sempat membacanya sampai dengan tuntas. Tadi aja Pak dosen siapa tadi itu sebagai pemana narasumber sebelumnya, beliau udah lumayan bisa membaca sampai dengan halaman 274 ya kalau saya dengar tadi. Kalau saya baru ada beberapa cuplikan ya yang sempat saya baca, tetapi paling tidak mungkin saya akan berbicara dari sisi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, di mana memang pemerintah ini atau Kementerian Agama sesuai dengan renstra yang ada kan program utamanya adalah moderasi beragama. Tentunya begitu melihat tulisan ini saya udah langsung tertarik, sangat tertarik. Tulisannya moderasi beragama, saya harus punya buku ini dan membacanya, paling tidak ini akan menjadi bahan pribadi gitu untuk kemudian menjadi salah satu referensi untuk memberikan sosialisasi dan juga edukasi baik kepada aparat Kemenak Kota Gorontalo sendiri maupun kepada masyarakat tentunya. Nah, meskipun dengan waktu yang sangat terbatas begitu, tadi saya sudah sempat, saya coba googling ya, saya cari ke YouTube. Pernah nggak sih ini ada bedah buku ini sebelumnya? Ternyata udah pernah. Jadi saya meskipun tidak membaca tapi udah tadi saya sudah sempat mengikuti selama lebih kurang 1 jam pembahasan bedah buku pada YouTube punya siapa itu 2 bulan yang lalu kalau saya nggak salah itu dibahasnya, dan itu sangat menarik. Dan juga saya sebagaimana narasumber sebelumnya juga melihat siapa yang menulis, kemudian ada komentar dari siapa saja. Nah, sangat menarik tentunya bahwa siapa yang memberikan apresiasi adalah orang-orang yang sangat sangat mumpuni. Antara lain kalau saya paling Profesor Dr. Kadir Ahmad, itu adalah mantan kepala kanwil kami. Kemudian juga di sini ada Kepala Balai Litbang juga turut memberikan apresiasi dan komentarnya terkait buku ini. Maka dengan membaca komen-komen dari mereka ini aja kita udah langsung kepengen, wah buku ini pasti bagus gitu isinya. Orang-orang yang terkenal begitu dan kapabel di bidangnya yang memberikan komentar di awal tentunya. Nah, saudara sekalian, bahwasanya Kementerian Agama dengan program
salah satu program prioritasnya penguatan moderasi beragama. Kemudian juga tahun 2022 ini bakal dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai tahun toleransi gitu ya. Kemudian juga kemarin sudah berjalan reliks ya, survei Religiosity Index masyarakat Indonesia ini sudah berjalan, dan kemudian Indonesia ingin menjadi barometer dunia untuk moderasi beragama. Nah, tentunya dan juga kami diperintahkan agar sepanjang tahun 2022 ini agar melakukan segala hal kegiatan dari segala lini, baik itu dari sisi pendidikan madrasah, dari sisi pendidikan di pondok pesantren, pendidikan pada pendidikan agama di sekolah umum, pelayanan haji dan umroh, zakat dan wakaf dan lain bimbingan masyarakat Islam, apakah itu yang ada di KUA, yang ada di majelis taklim, yang ada di masjid dan lain sebagainya. Ini adalah perintahnya adalah bahwa boleh silakan mau melaksanakan kegiatan apapun, tetapi tema besarnya adalah moderasi beragama gitu. Nah, jadi tentunya sepanjang tahun 2022 ini kami akan bergerak dalam lingkup sosialisasi dan edukasi terkait dengan moderasi beragama itu tadi. Nah, dikaitkan dengan buku ini ya, yang ditulis oleh Bung Fadlan, beberapa yang sempat saya highlight ya, ada di ini terkait dengan lokalitas ya, lokalitas budaya dan universalitas Islam. Kita tahu bahwa salah satu indikator keberhasilan moderasi beragama yang diusung oleh Kementerian Agama ini adalah pelestarian kearifan lokal gitu. Nah, ini di buku ini saya lihat menarik sekali pembahasannya terkait dengan budaya itu tadi, dan kemudian ada juga yang saya highlight di halaman 261 tentang memperkuat visi keragaman, bahwasanya kita boleh hidup berbeda tapi di tengah keragaman. Kemudian juga tentang agama dan negosiasi kebudayaan begitu. Ini beberapa tulisan yang saya pikir sangat menarik, apalagi ketika kita di masyarakat memang sering dipertanyakan atau dipertemukan dengan pertanyaan yang mana sih yang harus kita dahulukan, agamakah atau budaya begitu. Nah, dengan membaca buku ini saya jadi terbuka begitu cakrawala pandang, karena apabila kita membenturkan kedua hal itu tadi, maka susah begitu untuk menjawab sebenarnya. Islam datang, kalau saya lihat di buku ini, bahwa Islam datang ketika budaya itu sudah terjadi, sudah ada kebangsa Arab yang waktu itu bangsa Quraisy gitu kan, Quraisy juga mereka sudah ada budayanya. Dan kemudian apabila kita mau mematikan sebuah budaya, maka harus dimatikan lagi dengan budaya yang lain. Nah, jadi ini yang sempat saya baca di sini sangat menarik dan bagus buat kami jadikan referensi untuk penguatan salah satu pilar dari moderasi beragama yang diusung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Adik-adik GP Ansor di Gorontalo sekarang ini sedang keliling jalan ke seluruh kecamatan juga dengan kegiatan yang sama, penguatan moderasi beragama. Saya kira buku ini saya sarankan untuk menjadi salah satu rujukan, dan kemudian selain kita mengintenskan kembali atau melestarikan kembali budaya-budaya yang sudah mulai ditinggalkan, dan insya Allah juga PCNU Kota Gorontalo juga akan melakukan hal yang sama. Kita akan lakukan di dalam sembari kita juga akan memberikan juga pemahaman dan edukasi kepada masyarakat terkait bagaimana sih sebenarnya kedudukan antara budaya dan agama itu sendiri. Karena memang Gorontalo adalah daerah yang sangat syarat kental budayanya gitu, falsafah adatnya, adat bersegi syarak bersegi kitabullah, maka kedua-duanya itu harus berjalan seiring sejalan. Dan benar apa yang ditulis oleh Bung Fadlan pada buku ini, bahwa
antara budaya dan agama itu bagaikan dua keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Meskipun kalimatnya bukan seperti itu ya, itu kesimpulan saya sendiri bahwa oh ya benar, memang sudah seharusnya lah seperti itu begitu. Nah kemudian terkait dengan moderasi beragama, sebagaimana tadi narasumber pertama menyampaikan bahwa buku ini ditulis tidak melalui sistematika penulisan secara ilmiah begitu ya. Nah, sehingga untuk definisi operasional dan lain sebagainya tentunya tidak ada di sini. Termasuk juga saya cari-cari. Jadi moderasi menurut Bung Fadlan apa ya di sini ya, gitu kan. Nah, juga saya tidak menemukan itu di sini gitu. Tapi mungkin kita kesimpulan masing-masing atas apa yang sudah kita bacakan. Tetapi barangkali mungkin apabila nanti ada cetakan berikutnya, untuk selanjutnya masih ada cetakan lagi, ini berupa saran aja ya kepada Fadlan bahwa adalah di akhir itu mungkin apa istilahnya, mungkin bisa berupa konklusi ataupun ataupun abstrak atau apalah yang catatan-catatan yang perlu di stressing atau mungkin di highlight dalam buku ini terkait dengan moderasi beragama ataupun terkait dengan agama untuk kemanusiaan itu sendiri. Nah, kemudian tadi saya diminta untuk berbicara atau memberikan masukan terkait dengan korelasi budaya. Tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa antara budaya dan agama, saya sepakat dengan penulis bahwa ini adalah Suaranya hilang, Bu. Suaranya tidak kedengaran. Di mute, Bu, di mute. Nah, iya. Ya, baik. Nah, itu saya lanjutkan sedikit lagi bahwa mungkin itu tadi bahwa dalam buku ini sebagaimana yang juga sudah pernah Bung Fadlan sampaikan bahwa memang tidak masih belum ada suara, Bu. Suara. Tidak yang tersusun dengan baik atau mungkin sistem penulisannya, karena ini adalah mungkin tulisan beliau yang berupa puzzle katanya ya, puzzle serpihan-serpihan tulisan di mana yang kemudian disatukan dalam sebuah buku. Nah, bagi saya bahwa buku ini amat sangat baik untuk dijadikan sebuah referensi, apalagi oleh kami orang Kementerian Agama gitu. Insya Allah nanti saya akan suaranya masih putus-putus, Bu. Kepala putus-putus ya. Suaranya masih putus-putus. Ya, begini. Halo. Ya, Bu. Ya, Bu, kedengaran tapi masih volumenya masih kecil. Masih. Tapi kedengaran. Kecil ya? Iya, Bu. Halo. Udah bisa, Bu. Ya, Bu. Jelas. Jelas, oke. Iya. Oke, jadi sampai di mana ya? Saya tadi yang kalian dengar saya sampai di mana tadi? Sampai di puzzle, Bu. Buku. Ibu, buku ini merangkai beberapa puzzle tulisan yang satu. Oke, yang tadi mungkin kalau kritik saran ya, mungkin saya tidak mengkritik. Tidak ada yang perlu saya kritisi lah di sini. Ini semua adalah pendapat dari yang bersangkutan, dari Bung penulis begitu. Tetapi mungkin saran ya, tadi saran saya bahwa mungkin beberapa waktu ke depan ada cetakan, mungkin bisa ditambahkan dengan itu tadi. Karena biasanya orang yang membaca itu suka
mencari-cari juga penutupnya ini apa sih begitu. Nah, di penutup itulah yang kemudian dia kepengen melihat kunci-kunci kalimat dari sebuah tulisan itu dibuat begitu. Mungkin ke depan mungkin seperti itu. Yang berikut bahwa sekali lagi saya memberikan apresiasi atas tulisan ini, dan juga tentunya kami dari pihak Kementerian Agama tentunya khusus di Kota Gorontalo saya akan merekomendasikan mereka untuk memiliki buku ini, akan menjadi salah satu referensi untuk bahan sosialisasi dan edukasi, dan juga untuk diri mereka sendiri tentang apa dan bagaimana sih moderasi beragama itu kemudian disandingkan dengan budaya khususnya di Gorontalo. Saya kira mungkin itu sementara dari kami. Mohon maaf, saya sedang ada kegiatan di sebuah KUA, lagi habis pembinaan untuk mereka, dan saya sudah sampaikan, sehingga di belakang mungkin ada tulisan Asosiasi Penghulu begitu di belakang saya. Sambil bekerja juga saya berusaha untuk bisa memenuhi undangan dari adik-adik PMII maupun Ansor ini atau Gus Durian ini untuk bisa menjadi salah seorang narasumber. Mudah-mudahan memadai apa yang telah saya sampaikan, dan sebentar mungkin akan berlanjut ada pengembangannya lewat diskusi. Untuk sementara saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu untuk kesediaan dan waktunya. Menarik sekali tadi disampaikan bahwa pentingnya melihat agama dengan konteks budaya masyarakat lokal, dan juga buku ini tadi sudah disampaikan menjadi rekomendasi di Kementerian Agama Kota Gorontalo untuk menjadi bahan bacaan bagi seluruh pegawai, dan bisa langsung dihubungi Gorontalo online barangkali untuk pemesanan. Selanjutnya, sahabat-sahabat, ketiga narasumber sudah menyampaikan terkait agama untuk kemanusiaan. Selanjutnya, saya serahkan kepada seluruh peserta, sahabat-sahabat, teman-teman Gus Durian Gorontalo, untuk jika ada yang ingin bertanya atau ingin memberikan tanggapan, pernyataan terkait tema, memberikan perspektif, untuk sekedar memperkaya perspektif kita soal agama untuk kemanusiaan, moderasi beragama, dan isu-isu kontemporer yang saat ini berkembang. Persilahkan kepada teman-teman bertanya ataupun memberikan pernyataan. Silakan Om Jupri, guru kita. Silakan Om. Baik, terima kasih Ikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Adlan, mau sanksi dan Ibu Misna ya, kepala kantor Depak Kota Gorontalo. Ya, saya secara personal belum membaca buku yang ditulis ini. Tapi begini, melihat apa yang dibicarakan baik dari penulis maupun Komosangsi dan Suaranya Bang Jo. Halo. Halo. Kedengaran Bang Jo? Halo. Belum terdengar? Ya. Jelas. Oke. Nah, saya secara personal belum membaca buku ini ya, tapi melihat apa yang dibicarakan oleh penulis juga Romo dan Nawati, maka sebagai Gus Durian saya akan balik pada 9 nilai dasar Gus Dur. Kemanusiaan ketika saya mempelajari 9 nilai Gus Dur, ini adalah refleksi atas dasar pertama ketauhidan. Dan ini menunjukkan, saya rasa kawan-kawan sudah paham semuanya tentang 9 nilai Gus Dur, bahwa nilai kemanusiaan akan menjadi penting secara personal maupun secara kelompok untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya. Nah,
eh, saya tidak ingin melebarkan ke aspek kebudayaan, adat dan yang lain-lain. Tapi begini, sederhananya saya berpikir bahwa misalnya kalau melihat contoh yang sekarang, bagaimana gerakan-gerakan kemanusiaan yang saat ini dibangun baik oleh Durian sendiri maupun oleh organisasi yang lain. Jadi kita tidak sebatas bicara moderasi beragama atau literasi, toleransi dan sebagainya misalnya. Tapi aspek kemanusiaan ini menjadi penting untuk diwujudkan. Nah, saya terlibat dengan beberapa kegiatan yang memang pada isu kemanusiaan. Saya melihat langsung bagaimana saudara-saudara kita di Buddha Suci melakukan mengalokasikan begitu besar dana untuk membangun hunian-hunian tetap di lokasi bencana di Bali. Saya melihat benar bagaimana saudara-saudara kita warga Tionghoa menggalang dukungan untuk korban bencana di banyak tempat. Saya melihat benar bahwa bagaimana kawan-kawan kita Nasrani juga menggalang dukungan untuk membantu kawan-kawan saudara-saudara kita yang berada di Lombok ketika terjadi bencana. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Islam, mulai dari Muhammadiyah Disaster Management Center, dari Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim dan Ulama, juga itu luar biasa besarnya dilakukan. Bagaimana kawan-kawan bersama-sama bergerak bersama atas dasar kemanusiaan untuk menyatakan sikap untuk menolak berbagai bentuk kekerasan. Nah, ini menjadi representasi bagi saya yang menurut ini menjadi penting, yang harusnya benar-benar kita dorong. Karena bagi saya, siapapun yang tuntas membaca ini, itu tidak akan berarti apapun jika akhirnya yang dibaca dan dipahami hanya ketika terjadi sesuatu hal yang sifatnya kemanusiaan, terus hanya bisa mengutuk dalam hati, atau itu selemah-lemahnya iman. Saat ini ketika kita berdiskusi, maka bagi saya kita sudah mulai melakukan pada tingkatan kedua, yaitu mulai berusaha bersikap dengan perkataan. Tapi apakah kita bisa mampu melakukan langsung dengan tangan? Ini yang menjadi tantangan dari apa yang ditulis oleh Saudara Fadlan. Nah, bagi saya kalaupun ini di dalam buku ini tadi dibilang tidak ada penutup, maka mari merumuskan bentuk penutupnya dengan melakukan aksi atau kegiatan bersama yang notabene hanya mewujudkan apa sebenarnya nilai kemanusiaan dan agama itu bisa bergandengan berjalan bersama. Di dalam Islam sendiri, kalau kita melihat di rujukannya adalah Alkitabul Fiqhiyah, misalnya yang tadi disebut oleh ada 5 nilai dasar misalnya yang disebut oleh sahabat Fadlan tadi, maka penting untuk benar-benar dipahami dan nilai-nilai yang mari dijahit bersama dengan kawan-kawan agama lain, kawan-kawan Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, agar bisa menjadi sebuah gerakan bersama ke depan. Saya pikir ini yang ingin saya sampaikan, sahabat Ikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Om Jupri. Untuk teman-teman lain, ada yang ingin bertanya atau memberikan pernyataan? Silakan teman-teman. Atau kita kembali dulu ke penulis, Kak Fadlan, untuk menanggapi kedua narasumber tadi dan pernyataan dari Om Jupri terkait bagaimana banyak juga berkembang membicarakan isu-isu kemanusiaan, juga ada hanya level mengutuk. Diskusi memang merupakan sesuatu hal yang penting karena merupakan dasar gerakan, tetapi ada beberapa perkembangan orang yang hanya bergerak pada wilayah tren, juga tidak pada level implementasi, dan
Untuk itu saya serahkan kepada Kak Fadlan untuk menanggapi kedua narasumber dan pernyataan dari Bung Jupri. Silakan. Mungkin dulu menanggapi kenapa di dalam buku ini tidak ada definisi operasional soal apa itu moderasi beragama perspektif saya. Karena memang buku ini kan dari awal itu adalah kumpulan tulisan, dan saya sebenarnya juga sudah di dalam subjudul itu menulis bahwa ini adalah hazanah saja sebenarnya. Sebagai hazanah memang dia seperti kepingan-kepingan puzzle yang berserak dan sebenarnya hanya ingin memberi satu gambaran dan narasi tentang bahwa agama itu tidak terbatas pada apa yang kita sebut agama. Bukan agama dalam arti yang selama ini kita jalani sebagai orang-orang beragama, tetapi agama itu adalah sesuatu yang punya ruang lingkup, dan seharusnya agama itu hadir untuk menghadirkan solusi-solusi terhadap problem-problem kemanusiaan yang terjadi dalam banyak aspek itu. Kalau agama tidak bisa menjadi sumber inspirasi untuk menyelesaikan berbagai problem kemanusiaan, agama itu akan kehilangan elan vitalnya, agama itu akan kehilangan spiritnya. Kenapa? Karena yang tadi saya katakan, semua utusan rasul, nabi-nabi, orang-orang yang dalam tradisi Islam itu kita anggap sebagai waliullah, itu datang kepada sebuah masyarakat untuk menyelesaikan problem-problem kemanusiaan itu. Silakan kita baca semua sejarahnya. Pasti itu satu tujuannya itu untuk menyelesaikan problem-problem kemanusiaan, baik dalam aspek sosial, politik, dan hari ini kan problem kemanusiaan itu sudah bercabang itu kemana-mana, dan sangat kompleks sekali. Dan saya pikir agama itu kalau dia dihayati sebagai sesuatu yang diturunkan ke muka bumi ini, pertama-tama itu untuk manusia. Agama itu kan untuk manusia, tidak ada agamanya hewan. Jangan kira babi itu pun agamanya ada. Walaupun dalam Islam babi itu haram dimakan, tapi babi tidak punya agama. Yang punya agama itu manusia. Dan agama itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berakal budi. Diperuntukkan kepada manusia karena manusia itu punya akal budi, dan yang paling penting itu karena manusia punya nurani. Nah, pertanyaannya sejauh mana apa yang kita sebut agama selama ini itu berproses di dalam nurani dan akal budi kita. Nah, kalau dia hanya berproses lewat rasionalitas, lewat pikiran semata-mata, disitulah tadi yang menjadi titik kritik dari Kak Jufri itu. Akhirnya agama, apa yang kita sebut sebagai keberagamaan, itu berhenti di dalam pikiran, di dalam pembicaraan, dan tidak menjadi sesuatu yang benar-benar menyata, menumbuh dan menyata, istilah saya itu menumbuh dan menyata dalam realitas kehidupan kita. Kenapa? Karena agama dianggap hanya sebatas doktrin yang selesai ketika dia ada di dalam pikiran. Padahal menurut saya agama itu sebenarnya kan dia harus menyentuh sampai ruang terdalam yang kita sebut sebagai ruang batin itu, sebagai sebagai hati nurani itu. Nah, belakangan ini saya belajar neuroscience untuk melihat bagaimana sistem saraf ada di otak manusia itu bekerja. Saya kemudian menemukan, misalnya salah seorang neuroscientist itu bernama Paul MacLean, itu kan memberikan kita gambaran bahwa ternyata sistem saraf dalam otak manusia itu punya 3 lapisan. Yang pertama ada yang disebut sebagai lapisan otak reptil. Nah, bisa jadi selama kita hidup, kira-kira usia kita berapa ini, sekarang berapa tahun itu, yang berbeda-beda itu, yang lebih dominan di dalam kehidupan kita itu adalah otak reptil itu. Makanya dalam beragama pun yang akhirnya menjadi dominan itu adalah otak reptil. Makanya kita menemukan ada orang yang kemudian ekstrim dalam beragama, ekstrim dalam menganut identitas tertentu, bisa jadi karena bukan agamanya yang bermasalah, bukan identitasnya yang bermasalah, tetapi si manusianya itu yang bermasalah. Bermasalahnya dia kenapa? Karena sistem kerja saraf yang berpusat di otak itu yang lebih dominan itu adalah otak reptil.
Yang kedua itu disebut sebagai sistem limbik, otak tengah itu otak mamalia, itu masih otak binatang semua. Baru yang ketiga itu yang kita sebut sebagai otak berpikir, yang dalam istilah neuroscience itu sebagai neocortex. Nah pertanyaannya jangan sampai itu baru otak itu loh, baru pikiran itu belum bicara soal hati itu, yang kira-kira pembahasannya akan lebih kompleks lagi. Nah pertanyaannya, selama ini kita beragama itu di mana? Jangan sampai itu kita beragama itu hanya berhenti di pikiran, hanya berhenti di paling tinggi itu di otak berpikir itu. Padahal kan kalau kita mau bertanya, yang menggerakkan tubuh kita itu sebenarnya dalam sistem saraf yang bekerja di tubuh. Apakah pikiran semata-mata yang menggerakkan tubuh kita itu? Sehingga dari sana kita menemukan sebenarnya jawaban-jawaban yang selama ini itu apa namanya ya, itu kita tidak temukan. Ternyata salah satu namanya sumber utama yang menggerakkan sistem saraf di dalam tubuh manusia itu, yang menggerakkan seluruh itu totalitas keseharian kita, itu bukan pikiran semata-mata, tetapi dia harus ditopang oleh kemampuan kita untuk menghidupkan potensi hati nurani itu, yang dalam belakangan ini saya sebut sebagai ilmu rasa itu, atau dalam istilah filsafat itu disebut sebagai intuisi. Dalam filsafat Islam disebut sebagai epistemologi irfani, sesuatu yang irfan, sesuatu yang sebenarnya ada dan sangat dalam pada sisi kemanusiaan manusia, tetapi mohon maaf, lewat dunia pendidikan kita dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi tidak dihidupkan. Yang dihidupkan selama ini dalam sistem pendidikan kita itu hanya kognitif saja yang dihidupkan. Akhirnya saya mengkritik belakangan bahwa hampir semua ilmu pengetahuan yang kita bicarakan itu berhenti sebagai konsep omongan. Saat kita berdiskusi berhenti sebagai konsep dan omongan. Dia hanya ada saat dipikirkan dan dibicarakan, tapi tidak menjadi laku hidup. Nah, saya melihat bahwa kemampuan paling tidak leluhur kita, orang-orang tua kita dahulu di kampung-kampung lah, gitu. Itu kemudian mereka bisa betul-betul melakukan apa yang mereka ketahui. Itu saya teringat pesan kiai saya itu, Andre Kertasana Sipacu, ketika mengatakan begini, persoalan terbesar umat manusia itu bukan lagi persoalan ilmu pengetahuan, karena perkembangan ilmu pengetahuan lewat sains dan teknologi itu sudah sangat luar biasa besar dan pesat sekali. Tetapi persoalan umat manusia hari ini adalah ketidakmampuan manusia mengamalkan, mengaktualisasikan ilmu pengetahuan yang juga berisi seperangkat nilai-nilai itu di dalam laku hidup kesehariannya. Itu yang menjadi problem dasar kita. Pertanyaannya, kenapa ilmu pengetahuan yang sebenarnya sangat berkembang pesat lewat dunia pendidikan di kampus-kampus, hampir setiap hari kita menemukan ada jurnal-jurnal yang sekarang mungkin ini orang berlomba-lomba menulis jurnal yang terindeksasi Scopus itu, tetapi persoalan-persoalan kemanusiaan juga tidak ada yang terselesaikan secara secara baik gitu. Karena bisa jadi yang kita produksi memang itu hanya pengetahuan, tetapi pengetahuan itu tidak bisa menjadi sesuatu yang betul-betul terinternalisasi di dalam tubuh dan perilaku keseharian kita. Nah, disinilah itu kemudian saya kiranya penting kembali untuk menggali apa yang saya sebut belakangan ini sebagai spiritualisme leluhur itu, spiritualisme lokal itu, yang hari-hari belakangan ini kan mohon maaf itu, kalau bicara agama untuk kemanusiaan itu, saya menemukan bahkan di kampus-kampus Islam itu, kampus-kampus agama itu banyak terjadi pelecehan seksual. Itu saya bertanya-tanya, ini masalahnya apa ini sebenarnya ini? Di saya berkendara di jalan-jalan, kok yang saya temukan itu orang-orang yang gampang emosional, temperamen, kemudian sangat reaksioner dan seterusnya. Saya selalu bertanya-tanya, ini persoalan kemanusiaan hari ini sebenarnya apa sih? Sumbernya itu. Padahal saya menemukan sehari-hari orang sekolah kok, saya menemukan sehari-hari orang ke kampus kok belajar. Tapi kenapa ketika kita keluar ke jalan-jalan itu secara sederhana kita menemukan bukan manusia-manusia yang menggunakan rasionya secara baik. Kemudian saya berkesimpulan sekarang ini bahwa ternyata rasionalitas itu sangat lemah sekali di dalam mengkonstruksi sebuah kebudayaan. Karena yang mempengaruhi kita itu sebenarnya bukan agama sebagai doktrin, tetapi kebudayaan sebagai totalitas sistem sosial yang bekerja di dalam sehari-hari kita, dan itulah yang kemudian membentuk dan sekaligus
mengkonstruksi alam bawah sadar kita, dan lewat alam bawah sadar itulah kemudian apa yang kita sebut sebagai perilaku, sebagai sesuatu yang secara spontanitas hadir lewat aktivitas seharian kita itu terjadi. Nah, pertanyaannya, sehari-hari yang menjadi sistem sosial yang kita anut dan kita alami dalam kehidupan kita itu ada tidak kaitan dan hubungannya dengan kenyataan kehidupan sehari-hari yang kita hadapi? Itu saya sering bertanya-tanya itu, karena saya di kampus juga sekarang jadi staf rektor. Saya kadang bertanya-tanya, itu yang kita pelajari di kampus itu sesuai enggak itu dengan kenyataan-kenyataan hidup yang kita hadapi sehari-hari itu? Yang kita pelajari di sekolah-sekolah itu nyambung tidak dengan kenyataan dan tantangan-tantangan kehidupan sehari-hari yang kita jalani? Saya menduga jangan sampai teori-teori atau bahkan ilmu pengetahuan yang kita sebut sebagai pengetahuan itu yang kita konsumsi sehari-hari itu sama sekali tidak terkait dengan kenyataan real, tantangan-tantangan konkret yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena silakan ditanyakan, kalau kita sudah pulang dari ruang-ruang seminar, diskusi, dari kampus, saat kita mulai bertanya apa yang sedari tadi aktivitas yang kita lakukan itu dalam ruang ruang ilmu pengetahuan itu, ilmu pengetahuan apa yang kemudian bisa menumbuh dan menjadi sesuatu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu pertanyaan yang saya pikir harus terus diajukan. Setelah saya pulang dari kampus, saya harus bertanya lagi, yang saya dapatkan di kampus tadi ini, apa yang bisa saya amalkan ketika saya sudah mulai masuk ke dalam pintu rumah saya, bertemu dengan anak istri saya. Jangan sampai, yang saya lagi-lagi ulangi, apa yang kita dapatkan di dalam dunia yang kita sebut sebagai pendidikan itu adalah sesuatu yang sebenarnya berjarak dengan kenyataan yang terjadi di luar sana. Itulah mengapa saya tidak menyusun buku ini menggunakan standar-standar ilmiah yang baku, karena bagi saya tidak ada kehidupan yang terstruktur, tidak ada kehidupan yang sistematis. Yang disebut terstruktur, sistematis itu hanya ada di tulisan dalam apa yang kita sebut sebagai skripsi, tesis, disertasi itu. Tapi saat kita mulai hidup dalam kenyataan, semuanya serba acak itu. Kehidupan ini kehidupan yang sangat random sekali. Semuanya bekerja di luar rasionalitas kita. Saat kita mulai berpikir, kejadian sudah terjadi. Saat kita sudah mulai baru menyusun rencana, kenyataan sudah terjadi. Nah, saya kemudian berpikir, kenapa selama ini kita diajak untuk berpikir terstruktur sistematis itu, sedangkan kita sama-sama meyakini bahwa pola-pola dasar di dalam kehidupan ini sebenarnya ada pola-pola dasar yang acak itu, yang tidak pernah bisa kita duga terjadi, yang tidak pernah kita bisa rencanakan terjadi. Kenapa? Karena kita sendiri tidak akan pernah bisa mengendalikan kenyataan. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana cara kita untuk berdamai dengan kenyataan itu? Nah, saya pikir tantangan terbesar umat manusia, bukan hanya Indonesia, tantangan terbesar umat manusia hari itu adalah represi pikiran. Pikiran kita direpresi oleh standar-standar kebenaran tertentu. Pikiran kita direpresi oleh banyak sekali standar-standar yang akhirnya membuat kita menjadi one dimensional man, menjadi manusia satu dimensi. Kenapa? Karena standar kebenaran itu hanya berlaku di dalam apa yang disebut sebagai standar-standar rasional dan sangat positivistik itu. Nah, akhirnya saat kita memandang agama sebagai sesuatu yang juga rasional positivistik, kita akan kehilangan ruh dari apa yang disebut agama itu. Karena ternyata inti dari keberagamaan itu adalah keberimanan. Dan inti dari keberimanan itu adalah bagaimana cara kita beragama dan beriman itu menghidupkan potensi hati nurani kita dan kemudian mencerahkan akal budi kita. Terakhir, akal budi itu yang saya pahami berbeda dengan rasionalisme yang selama ini kita pahami. Berbeda dengan pikiran ansih gitu, yang sekarang kan kita hidup di era serba pikiran ini. Segala sesuatu mau diselesaikan lewat pikiran. Dan ternyata tidak ada masalah yang selesai lewat pikiran. Justru yang muncul itu kayak pegadaian. Katanya itu justru memunculkan banyak sekali persoalan-persoalan baru yang akhirnya masalah itu menjadi sangat kompleks. Akal budi itu di dalam tradisi filsafat timur itu bukan pikiran yang kita pahami sekarang. Kalau dalam tradisi filsafat timur, apa yang disebut sebagai budi yang dulu kita diajarkan sebagai budi pekerti itu adalah pikiran yang disinari oleh hati nurani. Jadi pikiran itu sebenarnya makmum dia tidak boleh menjadi imam. Karena kapan dia menjadi imam, dia akan menjadi lepas landas dan lepas kendali.
Nah, itulah kemudian kenapa kita banyak menemukan orang-orang yang mengaku sebagai seorang intelektual, ada yang kemudian bergelar kesarjanaan yang panjang sekali. Itu kita menemukan bahwa banyak sekali di antaranya itu melakukan pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan. Paling dasar sekali itu saja itu. Saya meneliti bersama Wahid Institute dan Jaringan Gus Durian sejak tahun 2016, ternyata ekstremisme keberagaman itu justru tumbuh di kota-kota, dan yang terpapar ekstremisme itu adalah kaum menengah terdidik kota, orang-orang yang punya titel-titel kesarjanaan yang tinggi dan kemudian dianggap sebagai orang-orang terdidik. Itu saya bertanya-tanya lagi, loh ini kok kenapa ini mereka mudah sekali terpapar oleh ekstremisme kekerasan itu? Jangan sampai selama ini karena agama itu tidak sampai menyentuh ruang terdalam yang kita sebut sebagai hati nurani itu. Agama itu berhenti di pikiran. Akhirnya agama itu menjadi sesuatu yang tidak bisa memunculkan sisi kemanusiaan terdalam. Karena kalau saat kita sudah bisa merasakan sisi terdalam dari kemanusiaan kita, saya sangat meyakini saat kita bisa merasakan sisi terdalam dari kemanusiaan kita akan tiba pada situasi di mana kita tidak akan mau memperlakukan orang lain jika perlakuan itu juga tidak mau dilakukan ke kita. Kita akan bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Kenapa? Karena saya meyakini salah satu pesan dari guru saya, Andre Grotan Sibajut, itu makharaja minal qalbi wasalailal qalbi. Apa yang berasal dari hati itu akan sampai ke hati. Dan apa yang berasal dari pikiran itu hanya akan sampai ke telinga. Dia tidak akan sampai kemana-mana, hanya akan sampai ke telinga itu. Silakan kita cek dalam interaksi kita sehari-hari. Apa yang berasal dari hati kita akan sampai ke hatinya orang, dan apa yang berasal dari pikiran kita hanya akan sampai ke telinganya. Nah, kira-kira hari-hari belakangan ini yang perlu kita hidupkan di dalam banyak ruang-ruang sosial kita, baik itu ruang keluarga, ruang pendidikan, ruang keagamaan, itu adalah bagaimana semua aktivitas itu bisa menghidupkan hati nurani yang sudah lama mati itu. Saya menyebutnya sudah lama mati. Akhirnya ya banyak persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Terakhir ini saya misalnya melakukan kritik terhadap banyak hal itu. Di negara kita ini hampir setiap waktu itu ada lembaga-lembaga baru itu yang dibuat gitu. Tetapi kan apa persoalannya selesai? Tidak selesai. Karena lembaga-lembaga baru yang diciptakan itu kepentingannya itu adalah kepentingan memang untuk menyelesaikan masalah, tetapi menyelesaikan masalah lewat pikiran tidak bisa selesai. Karena yang harus dididik dan dibentuk itu adalah si manusia itu. Saya sepakat itu. Ketika misalnya Kementerian Pendidikan itu mencanangkan pendidikan karakter, karena karakter kita, apa yang disebut sebagai budi pekerti itu sekarang itu mengalami krisis. Yang kedua, saya sangat senang sekali waktu Nadiem Makarim itu menghapus ujian nasional, karena bagi saya ujian nasional itu adalah pembodohan itu secara sadar di dalam sistem pendidikan kita. Silakan kita cek apa kebodohan itu yang kita jumpai di dalam ujian nasional itu. Yang pertama, saat ujian nasional itulah murid-murid kita akhirnya itu tidak jujur, dan ketidakjujuran itu adalah ketidakberagamaan itu sendiri. Ketidakjujuran itu adalah ketidakberimanan itu sendiri. Karena kalau saya tanya kepada murid-murid yang pernah ujian nasional itu, yang memberikan kunci jawaban kepada kalian saat melakukan ujian nasional itu siapa? Saya mengalaminya. Yang memberikan kunci jawaban ternyata guru-guru juga. Itu saya belakangan itu berpikir, loh, ini pendidikan apa ini? Kenapa ini seperti sesuatu yang seperti lelucon saja, kira-kira begitu. Nah, akhirnya kemudian saya melihat bahwa ada banyak sekali hal di dalam sistem sosial dan sistem kehidupan kita itu yang kita harus lihat kembali, menggunakan banyak perspektif saya kira. Dan salah satu perspektif yang selalu saya tawarkan itu, ayo deh kita coba belajar kembali ke orang-orang kampung. Sebenarnya gitu, belajar ke orang-orang kampung itu, orang-orang tua kita itu, yang kakek nenek kita itu, yang pertama itu mereka jarang sakit itu, jarang ada yang masuk rumah sakit itu, kakek nenek kita. Yang kedua, mereka hidup dengan bersahaja itu, tentram dan damai. Itu kita harus belajar dari pelajaran-pelajaran berharga itu. Apa kira-kira yang kita bisa replikasi atau bahkan kita kita transformasikan di dalam kehidupan kita yang kita anggap ini sebagai kehidupan yang modern itu sahabat-sahabat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik sahabat-sahabat, menarik sekali diskusi kita dan sekarang sudah mau menunjukkan masuk pukul 5 dan saya pikir pertemuan kita harus segera kita akhiri. Tapi sebelum itu, mengakhiri pertemuan kita terkait bedah buku, dan saya serahkan dulu kepada kedua pembedah untuk memberikan closing statement-nya terkait tema masih sama terkait agama dan kemanusiaan atau agama untuk kemanusiaan. Untuk itu saya serahkan dulu kepada Ibu Dr. Misnawati Nuna untuk memberikan closing statement-nya terkait tema diskusi kita pada sore hari ini. Untuk itu waktu dan tempat saya persilahkan. Ibu Misnawati untuk memberikan closing statement. Halo, bisa? Ada suara Ya, Bu. saya, Ika? Ada Bu, ada. Oke, baik. Terima kasih. Dari pertemuan singkat kita sore hari ini, banyak hal yang bisa kita dapatkan, ya, manfaat dari pertemuan ini, dan tentunya di akhir pertemuan ini, saya sekali lagi memberikan apresiasi kepada Bung Fadlan selaku penulis buku. Pesan saya, teruslah berkarya untuk agama dan juga tentunya untuk negara kita, Indonesia tercinta. Satu hal yang saya bisa ambil terkait dengan tahun toleransi yang bakal dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun ini, yang sempat ditulis oleh Bung Fadlan dalam bukunya ini, saya ambilkan cuplikannya di halaman 270, bahwa toleransi adalah piranti kebudayaan yang merekatkan kemajemukan dalam dan membentuk bangunan kebangsaan Indonesia. Dan pudarnya toleransi akan berdampak pada surutnya semangat kebangsaan. Nah, ini saya beri highlight lagi, ya, terkait dengan program Kementerian Agama tentunya. Dan saya kira terakhir saya mengucapkan terima kasih atas diundangnya kami selaku narasumber, dan mudah-mudahan insya Allah apa yang kita lakukan ini akan menambah wawasan dan juga tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya inti dari agama untuk kemanusiaan ini adalah menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Misnawati Nuna. Selanjutnya, yang terakhir, saya minta kesediaannya kepada Romo Samsi untuk memberikan closing statement. Romo, persilakan. Baik, terima kasih. Belum ada suaranya, Romo. Jadi biar lebih santai nanti. Kalau udah ini kan Romo, suaranya putus-putus. Iya, saya sarankan satu, ke depan mungkin apa diganti, bukan lagi beda buku tapi obrolan yang lebih menarik. Yang kedua, ingin menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada sahabat Fadlan. Sudah menulis buku yang sangat tebal, dan ini harus dibaca. Sekali lagi harus dibaca karena ini bermanfaat untuk kita merefresh kembali pikiran-pikiran lama dan juga mengati kembali pikiran-pikirannya. Jadi sebuah resiko pengetahuan di mana-mana, dan saya kira yang lebih penting adalah sebagaimana yang disampaikan seperti tadi adalah selama baca buku ini kita mau apa gitu. Kita cuma berakhir sekedar baca, tapi tidak persoalan kemanusiaan, kita tidak
dari saya adalah apa ya? Ya, saya kira soal definisi agama ya itu sangat banyak, sangat beragam, sehingga tidak ada satu definisi perlu tentang agama, tapi yang terpenting adalah bagaimana memaknai agama sebagai rahmatan alamin, dan itu lebih penting daripada meributkan soal definisi agama dalam pandangan agama. Saya kira itu penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Romo. Baik, sahabat-sahabat, pada seluruh narasumber dan serta pada diskusi dalam rangkaian Haul Gus Dur sore hari ini, saya pikir harus kita akhiri karena Sulawesi baru gabung ini. Moderator, Presidium Gus Dur yang Sulawesi baru gabung, harus diberi kesempatan dulu. selamat datang Presidium. Kaswaib. Saya lagi di area meeting ini, nggak bisa. Oh, iya. Baik sahabat-sahabat, intinya kita bersepakat bahwa narasi-narasi soal kemanusiaan tidak harus berhenti di sini, bahwa narasi kemanusiaan harus terus kita suarakan, harus terus kita sampaikan, dan kemudian harus terus diperkaya perspektifnya, kemudian salurkan kepada umat beragama, bukan hanya untuk Islam, karena agama rahmatan lil alamin bukan rahmat bagi umat Islam, rahmat bagi seluruh umat manusia. Barangkali itu saya mewakili Durian Gorontalo mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Fadlan, Pak penulis, kepada Ibu Dr. Misnawati Nuna untuk waktunya, kepada Romo Samsi, kepada Om Jupri, dan kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi pada diskusi pada sore hari ini. Begitu. Bisa dari pertemuan kita sore hari ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Kaswaib. Dari mana Kaswaib? Terima kasih Ibu. Salam kenal Mas. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Dokter. Sehat Bu. Romo, terima kasih Romo Samsi. Yuk, sama-sama. Saya terlambat ya. Terlambat saya gabung. Iya. Iya Pak Pres, gimana ini? Iya kayaknya dia di Jakarta ini, dia pakai WIB kayaknya nih. Ya, luar biasa lah itu, karena ada Fadlan, ada Romo Samsi, ada Kak Jupri kan, dan ada Ibu Dokter. Tadi ada Kak Wakil juga ada. Ya, biasa yang terlambat kita suruh deklamasi itu biasa nih. Bukunya itu harus dikirim ke Kadir ya, ke Gorontalo, bukunya ini Fadlan ini ya. Sudah tahu kan? Sudah Kak. Bukan bukunya, orangnya harus datang. Sepakat saya sepakat. Baru orangnya. Iya. Orangnya dulu orangnya. Orangnya datang, baru kita ngobrol di sini. Saya sekarang ini lagi fokus teliti soal Lagaligo itu ya. Saya menarik di Lagaligo kan ada kisah soal Gorontalo itu. Sekarang saya sedang menarik sekali. Nah, iya itu. Kalau itu datang ke Gorontalo baru ketemu, ada Basri Amin juga, dia juga sempat ngobrol tentang itu, Lagaligo. Jadi kalau Kopi berapa? Ini Ersandi sedang bikin kopi. jauh sekali itu kopi di Bola Mongondo. Mau kopi Pak Pres? Kak Fadlan. Iya Romo. Iya. Pokoknya kalau sudah Kak Suaib bicara bahwa harus datang Fadlan, Amin. Sudah Bapak yang bicara, ya apalah kami ini tuh. Presidiumnya.
Terlalu sibuk ini soal swipe. Banyak sekali proyeknya Kak Swaib di sini. Luar biasa itu. Tinggal menunggu bukunya swipe nanti. Nah, bukunya Jenny sama Hikmah juga itu. Aduh. Betul Bang Ju. Fadlan sudah mulai, koordinator Gus Durian Sulawesi Selatan sudah. Gorontalo ini. Bisa saja Hikmah munculkan buku Kopi dan Kemanusiaan. Toh. Luar biasa itu. Nah, Keren lagi itu. Kopi dan Kemanusiaan. Yang hitam. Jadi tanggal 16 Hikmah ya. Iya Om, Gender, jadi tanggal 16 itu gender Gus Dur dengan Mbak Ashili Acidisti yang menulis gender Gus Dur. Dari yang tulis gender perspektif Kebudayaan Gorontalo. Aduh. Nanti tunggu Iva. Tunggu Iva itu yang nulis. Ini Iva sudah ada, tapi dia lagi bikin kopi kayaknya. Dia baru dapat kiriman kopi dari Dawe Roastery. Oh begitu. Tanggal 16 Iva saja ya. Bukan Om, atau bagaimana? Iva saja. Masa tua-tua lagi. Muda-muda lah. Tidak bisa Om. Ya udah, berarti mau cari yang laki-laki. Soalnya harus gendernya harus 50-50 Om. Kasih banyak peserta laki-lakinya, sudah itu. DP pembicara ini tidak bisa panggil gender. Jadi kalau Iva yang bicara, ya berarti kita harus mencarikan orang lain, laki-laki. Oke lah, kalau begitu. Oke semuanya. Gak mau, Terima kasih. Ya, Pak Fadlan. Oke, ya. Pak Jupri. Terima kasih ya. Jaga kesehatan selalu ya. Jaga kesehatan. Salam buat anak. Saya belum pernah ke Gorontalo, mudah-mudahan. Harus nih ya. Aduh, masa kita sudah berkali-kali ke Makassar kan? Pernah. Makasih Lan ya. Iya, makasih Kak. Ya Pak Fadlan, ke Gorontalo nanti saya bawa ke ini tempat coto. Oh dia kalau ke Gorontalo harus ke kampung, dia harus temui itu. Betul. Itu yang betul. Ya betul. Bapak saya salah satunya. Ya. Kiai kampung dan makam-makam purba. Oh. Nah itu. Itu. Oke, makasih ya. Oke, ya, ketemu. Tanggal 16 ya kan, nanti ingatkan lagi ya. Tapi Om bisa kan? Salah. Harus wajib itu. Jadi moderator. Oh begitu. Oke lah. Jadi moderator. Nah, bukan Ti Om Jup, Ti Iva. Oh. Atau saya yang jadi moderator, Ti Iva dengan Ti Om yang jadi pembicara gitu. Siapa yang jadi moderator? Saya. Terserah. Padahal tuh saya tidak suka kalau misalnya anak dan bapak itu bertemu dalam satu forum. Ya kan semua ilmu saya sudah ke Iva tuh jadi. Belum setitik Om. Jadi bagaimana advokasi kalian? Siapa ini Tires Inomasa ini? Ersat itu Ersat. Oh. Ersat ada. Ini Ersandi Om. Kalau yang ini Ersat. Inomasa itu Om Juf. Ersat. Inomasa ini apa? Diambil dari bahasa Jepang di apa? Inomasa ini. Bahasa Rusia Om. Bahasa Rusia. Mana ini Ti Iva ini? Suka luar. Baru Ersandi. Kenapa ente sokok dia begitu? Apa hidung so jadi pipi semua? Di sini banyak menu reggae Om Juf. Ya. Banyak menu reggae di sini. Oh begitu. Juragan kopi itu. Kak Kadir.
Dia so nyaman sekali dia. Wih. Kak tadi siapa? Ikal bilang begini. Ih, lama-lama Kak Fadlan ini baca cerita lama-lama so lebih jago dari so lebih jago sekali dia dapat lawan Pak Kak Kadir no. Oh, Ikalnya Pak Kopro lagi. Kopronya Ikal itu. Jangan, tetap Kadir ya. Kalau kita tetap Kadir. Tetap Kadir ya. Oke, Romo. Tetap Kadir. Gimana? Tetap ya, bisa ya? Ya, tanggal 16 ya. Om mau keluar? Belum. Mau tanya itu, Unipe advokasi bagaimana? Kalau Tata Hikmah saya bilang, berarti situasi gawat itu. Ya, Om tahu bagian ada cerita ini. Ih, nanti bercerita di kantor. Ih, malas sekali bercerita di sini. Tidak boleh baku maki. Tidak mendapat rasa dari baku maki. Ini mau suka kita maki berarti ya. Masa yang begitu tidak mampu dilakukan. Itu kalau apa ini galang satu kali bercerita di Kak Jemi ini. Kak Jemi, coba menyala itu video. Ini sekarang tahu ini DP cara menyelesaikan masalah ala Zulkarnain Sulaiman dalam kurung Rektor IAIN Sultan Hamengkubuwono Gorontalo dalam kurung Ketua PWNU Gorontalo. Dia tunggu begini, dia tunggu hasil investigasi kalau dua-duanya itu salah, maksudnya hasil investigasi dari dekanat. Jadi kalau misalnya pelaku salah, ternyata salah, baru korban juga itu ternyata juga korban, dua-dua dia mau kasih keluar. Dua-dua. Dia mau pecat dari kampus. Dua-dua, korban dan pelaku. Itu haknya dia sebagai rektor kan? Jelas. Baru memang dia ancam Kak. Jadi dia cerita ini begini. Ini kan orang tidak bisa menafikan bahwa ada orang-orang yang memainkan ini secara politis. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang di KJMIP kader-kader ini kasih anak-anak PMI di KJMI ini menggunakan kasus ini untuk mendapatkan jadi ada dorang PSK BEM itu dibekukan oleh rektor sekarang. Begitu. Jadi untuk menggoyang itu, nah dorang menggunakan kasus ini untuk mendapatkan kembali perhatian rektor. Begitu. Nah tidak tahu bagaimana DP masalah itu loh politik itu, tapi alhamdulillah sekarang korban itu sejak 1 minggu ini alhamdulillah tidak lagi punya hubungan dengan teman-teman yang dengan dorang-dorang yang yang bermain politik ini. Jadi dorang anak-anak PMIT Agung dan lain sebagainya itu tidak punya hubungan lagi korban dengan dorang. Karena korban itu sekarang sudah di rumah aman. Nah, sekarang proses pelaporan dan sebagainya bagaimana? Kemarin dulu korban menarik laporannya dari Polres. Karena dia dari awal tidak mau melaporkan masalah ini sebenarnya ke kepolisian. Kenapa begitu? Kenapa dia tidak mau melapor? Ya, gimana ya Om ya? Tidak, sekarang begini, yang akan terjadi pembuktian adalah bahwa apa yang dituduhkan pelaku bahwa itu fitnah. Nah, sekarang dia akan rugi berapa kali? Kalau misalnya dia tidak melapor secara hukum, maka satu, bisa saja itu hasil investigasi dipolitisir untuk membela kepentingan pelaku. Akhirnya,
faktanya dia yang terancam keluar karena dianggap fitnah. Nah, dia keluar, di satu sisi dia tidak mendapat keadilan berdasarkan hukum. Dia memang menjadi korban, sudah korban pelecehan, jadi korban lagi dikeluarkan dari kampus. Nah, untuk mendampingi itu kan harusnya ada laporan polisi. Begini Om, orang ini mau mendampingi, tidak ada LBH yang mau mendampingi korban. Satu. Yang kedua, wire itu tunggu dulu. Wire itu menutup diri. Bukan menutup diri. Kan. Kita sudah bilang itu malam. Kalau mau butuh penasihat hukum, kasih tahu ke kita, bukan LBH. Sudah, Om, sudah. Mana? Kapan mau kasih tahu butuh penasihat hukum? Masalahnya ini korban juga tidak mau berurusan dengan hukum. Bagaimana orang mau bilang dia, orang mau usahakan ini biar tidak ada, dia tidak mau. Sementara itu ketika mulai pemanggilan saksi-saksi, dia mulai kacau, suka mau bunuh diri dan lain sebagainya. Coba. Kalau begitu ya kasusnya menghadapi jalan buntu dan korban sendiri tidak mau dibela haknya. Kasih ketemu dengan hubungi Kak Nurjo dulu. Nur siapa? Turbone. Orang lagi memang cari psikolog Om. Ya, Nurbone.